akan mempresentasikan atau kita akan membahas audit sumber daya manusia. Adapun materi untuk audit sumber daya manusia, yang pertama yaitu pengertian audit SDM, yang kedua tujuan dan manfaat audit SDM, yang ketiga langkah-langkah audit SDM, keempat ada ruang lingkup audit SDM, kelima ada program kerja audit SDM, dan yang terakhir audit atas peroleh pengelolaan dan pengurangan sumber daya manusia. Jadi, pengertian audit SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit SDM menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang terjadi pada aktivitas SDM. Adapun audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu adalah menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktis kebijakan dan pengelolaan SDM. Ketiga, ada melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktis SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara meningkatkannya. Keenam, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Di audit SDM ini terdapat juga kerangka kerja. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelola sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan, yaitu dari tingkatan tujuan bisnis, yaitu timbal baliknya kepada pengelola SDM yang mencangkup penentuan prioritas pengelolaan SDM, terus pengembangan strategi SDM, aktivitas program SDM harian. Nah, mereka akan terus berputar pengelolaan SDM itu oleh audit SDM, lalu meningkatkan kinerja lanjutan. Kinerja lanjutan akan menghasilkan identifikasi dan implementasi program perbaikan dan evaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit. Adapun tujuan audit sumber daya manusia, ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari melakukannya audit tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu menilai efektivitas program dan fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program dan aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program dan aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan, hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia yang menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Dan yang terakhir adalah merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomis efisien dan aktivitas berbagai program dan aktivitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng Pitasari dari Akuntansi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja audit. Program kerja audit yaitu adalah rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Audit atas perolehan SDM itu yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia
untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga perusahaan dapat menyeleksi orang-orang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Dan yang terakhir yaitu adalah seleksi dan penempatan. Proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang harus diterima menduduki posisi jangka panjang dan jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu adalah audit atas pengelolaan SDM. Audit atas pengelolaan SDM ini terdiri dari yang pertama pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua perencanaan dan pengembangan karir, yang ketiga ada penilaian kinerja, yang keempat ada kompensasi dan balas jasa, yang kelima ada keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir ada kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat sehat dan sangat tinggi intensitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Dini Abdirahmani dari kelas akuntansi D. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Selain menyambung materi yang telah Herujen sampaikan, saya di sini juga akan menjelaskan tentang manfaat audit SDM. Ada beberapa manfaat audit SDM, dan menurut William B. Weather, JR dan Kat Davis menyebutkan beberapa manfaat audit SDM, di antaranya mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM terhadap organisasi. Terus ada juga kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Selain itu mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Menemukan masalah kritis dalam bidang SDM. Selain itu memastikan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM serta menurunkan biaya SDM terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan juga ada menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang selanjutnya bisa meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang selanjutnya lagi bisa memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Langkah audit ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada audit pendahuluan, yang kedua ada audit lanjutan, yang ketiga ada review sistem pengendalian manajemen, yang keempat ada pelaporan, dan yang kelima ada tindak lanjut. Pada audit pendahuluan ini biasanya auditor akan mengaudit tentang latar belakang dari Departemen SDM itu tersendiri, karena latar belakang ini bisa mempengaruhi nanti pada saat penilaian atau perumusan tujuan sementara audit yang dinamakan tentatif audit objektif. Selain itu ada beberapa poin yang dinilai pada audit lanjutan ini. Yang pertama ada kriteria. Kriteria ini meliputi rencana SDM, berbagai kebijakan perusahaan tentang SDM, tujuan setiap program SDM, standar operasional perusahaan yang dimiliki oleh Departemen SDM itu tersendiri, terus rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, standar evaluasi ukuran kerja, peraturan pemerintah, dan standar norma yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang SDM dapat digunakan sebagai acuan. Terus kriteria lain yang mungkin untuk diterapkan. Poin yang keduanya itu ada penyebab. Penyebab ini merupakan pelaksanaan program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya
kondisi SDM saat ini. Terus ada juga akibat. Akibat ini merupakan suatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadi perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria dengan aktual yang terjadi di lapangan. Langkah yang kedua yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Review terhadap pengendalian manajemen ini meliputi tentang tujuan dari program dan atau aktivitas SDM harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Selain itu, yang kedua ada kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program atau aktivitas. Kualifikasi dari SDM yang terlibat menjadi sasaran dari program atau aktivitas SDM yang dilaksanakan. Yang ketiga ada anggaran program. Anggaran program ini harus direview dengan teliti karena ini menyangkut tentang performa perusahaan juga. Yang keempat ada pedoman atau metode kerja serta persyaratan kualifikasi dari pihak SDM. Yang kelima ada spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Pihak SDM harus menjelaskan dengan jelas mengenai spesifikasi dan deskripsi pekerjaan apa. Yang keenam ada standar ukuran kinerja program. Proses yang ketiga adalah audit lanjutan. Audit lanjutan ini di mana auditor itu akan meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuannya, yaitu dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi ini merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program SDM yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua ada kriteria. Kriteria ini merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pedoman SDM. Yang ketiga ada penyebab. Penyebab ini merupakan tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani SDM yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan oleh auditor. Sementara akibat ini adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadi perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah yang keempat ini yaitu pelaporan. Pelaporan ini biasanya disajikan dalam sebuah laporan dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap formal. Selain itu, laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, serta disertai temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Yang kelima adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini pada dasarnya merupakan keputusan untuk melakukan tindakan lebih lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. SDM, ruang lingkup SDM ini meliputi seluruh proses SDM dari mulai rekrutmen atau perolehan SDM serta pengelolaan pemberdayaan SDM dan juga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, proses rekrutmen atau perolehan SDM. Ini proses yang meliputi tentang perencanaan kebutuhan SDM serta proses seleksi dan penempatan dari calon pekerja tersebut. Yang kedua ada pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Aktivitas ini meliputi tentang pengelolaan dari SDM itu dari sumber daya manusia itu sendiri di dalam perusahaan yang nantinya akan melakukan pelatihan atau pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini bisa jadi karena mengundurkan diri atau pemecatan karena ada sesuatu yang melanggar norma perusahaan sehingga terjadi PHK. Demikian pemaparan materi tentang audit sumber daya manusia dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.